Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Roshida, saya mahasiswa profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Adapun tujuan saya hari ini yaitu ingin menyampaikan presentasi hasil analisa jurnal saya yang berjudul Hubungan pemberian terapi oksigen sistem aliran rendah dengan status fisiologis pada pasien trauma di RSUD Ulin Banjarmasin. Trauma merupakan penyebab kematian dan kesakitan terbesar di dunia. Di negara berkembang sendiri, hampir 90% trauma sebagai penyebab kematian. Menurut Morton, jenis trauma itu sendiri seperti trauma kepala, trauma servikal, trauma dada, trauma abdomen, trauma tulang belakang, trauma muskuloskeletal. Nah, dari beberapa jenis trauma itu tadi, di sini saya mendapatkan kasus tentang trauma dada. Oleh karena itu, saya mengambil jurnal ini. Pada penata laksanaan trauma itu sendiri haruslah cepat dan tepat. Oleh karena itu, adanya pengkajian primary survey dan secondary survey. Untuk primary survey sendiri itu dilakukan tidak boleh lebih dari 2-5 menit, dan secondary survey itu dilakukan apabila pasien sudah mengalami perbaikan. Breathing merupakan salah satu komponen yang ada pada primary survey. Breathing atau fungsi pernafasan sangatlah harus cepat dilakukan penanganan karena akan mempengaruhi oksigenasi pada otak. Untuk fungsi pernafasan sendiri sangat berkaitan dengan status fisiologi seseorang. Apabila salah satu fungsi mengalami perubahan, maka akan mempengaruhi perubahan status fisiologis. Pada permasalahan status pernafasan itu, pernafasan merupakan salah satu komponen vital yang bisa dikaji untuk melihat kekritisan dari pasien. Dan terapi yang harus dilakukan saat terjadi masalah pada pernafasan yaitu pemberian oksigenasi. Pemberian oksigenasi itu haruslah cepat dilakukan. Apabila tidak segera dilakukan penata laksanaan dengan baik, maka trauma itu akan menyebabkan hal yang fatal atau hal yang buruk hingga sebagai penyebab kematian. Adapun kasus saya itu sendiri yaitu seorang pekerja bangunan terjatuh dari lantai 4, kurang lebih 12 meter. Ditemukan dengan posisi terlentang dan bagian dada dan paha tertusuk besi panjang hingga tertembus. Kemudian pasien dibawa ke IGD dan didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umumnya tampak kesakitan, kemudian kesadarannya kompos mentis, untuk tekanan darahnya 110/70 mmHg, untuk nadinya 97 kali per menit, untuk pernafasannya sendiri 28 kali per menit, dan untuk suhunya 37,0 derajat Celcius. Kemudian dilakukan foto X-ray. Pada hasil foto X-ray dada didapatkan hematopneumotoraks kanan, memar paru kanan, kemudian patah tulang iga 3 sampai tulang iga ke-6, kemudian patah tulang iga 3 kiri, kemudian terjadi surgical emphysema subkutis pada dinding dada kanan. Dan juga pada hasil X-ray tungkai kanan atas tidak didapatkan patah tulang pada bagian paha. Kemudian dilakukan penata laksanaan oleh bagian bedah toraks dan kardiovaskuler, dilakukan pemberian terapi oksigen dengan masker, kemudian diberikan infus cairan tetes cepat, kemudian akan dilakukan operasi sitotorakotomi. Adapun pertanyaan klinisnya itu sendiri yaitu apakah terdapat hubungan antara pemberian masker sistem aliran rendah dengan status fisiologis pada pasien trauma. Untuk analisis jurnal PICO-nya sendiri itu untuk problemnya yaitu
trauma dada. Kemudian untuk intervensinya itu sendiri pemberian terapi oksigen aliran rendah, untuk pembandingnya itu tidak ada, dan untuk outcome-nya itu mendapatkan hasil dari perubahan status fisiologis. Kemudian untuk hasil literatur jurnal itu dilakukan pencarian literatur jurnal di Google Scholar dengan kata kunci terapi oksigen dan trauma toraks. Didapatkan hasil 196 jurnal terkait dan dipilih satu jurnal yang berjudul hubungan pemberian terapi oksigen sistem aliran rendah dengan status fisiologis pada pasien trauma di RSUD Ulin Banjarmasin, dengan alasan jurnal tersebut up to date dan sesuai dengan kasus. Kemudian untuk analisis jurnal VIA, untuk validity-nya sendiri didapatkan hasil desainnya itu menggunakan cross-sectional. Kemudian untuk sampelnya sendiri pada jurnal tersebut menggunakan teknik accidental sampling dan didapatkan responden 43 orang. Kemudian untuk kriteria inklusi dan eksklusinya sendiri itu tidak dijelaskan, dan juga untuk randomisasinya itu penelitian itu menggunakan seluruh pasien yang mengalami trauma untuk melihat kebutuhan status fisiologis dari pasien tersebut tanpa melihat usia, jenis kelamin, dan juga tingkat pendidikan. Untuk importance dalam hasil didapatkan karakteristik subjek itu umur terbanyak itu yaitu kelompok umur 26 sampai 45 tahun, dan kelompok terkecil itu kelompok usia 5 sampai 11 tahun. Kemudian jenis kelamin terbanyak yaitu laki-laki, dan jenis kelamin yang terkecil itu perempuan. Kemudian untuk tingkat pendidikan terbanyak itu SMA atau sederajat. Kemudian yang tidak bersekolah itu merupakan kelompok yang terkecil. Kemudian untuk beda proporsi dan beda mean dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan. Untuk hasil p-value-nya sendiri itu didapatkan hasil 0,000. Untuk hasil applicability-nya sendiri itu, untuk diskusinya didapatkan hasil diskusi bahwa dari 43 pasien yang mengalami trauma didapatkan hasil semakin ringan status fisiologis pasien, maka dominan menggunakan nasal kanul, dan semakin serius status fisiologis pasien, maka dominan untuk menggunakan non-rapid breathing mask. Kemudian untuk karakteristik subjeknya sendiri yang dikaji yaitu usia, jenis kelamin, dan juga tingkat pendidikan. Dan kemudian untuk tempatnya sendiri itu IGD RSUD Ulin Banjarmasin, dan untuk biayanya itu tidak dijelaskan. Untuk diskusi pembanding tadi sudah dijelaskan di awal bahwa trauma merupakan kecacatan dan kematian terbesar di dunia. Di negara berkembang sendiri, kematian hampir 90% disebabkan karena trauma. Dan pada penata laksanaan trauma itu haruslah cepat dan tepat, sehingga adanya pengkajian primary survey dan secondary survey. Breathing merupakan salah satu komponen yang ada pada primary survey, dan juga breathing atau fungsi pernafasan itu haruslah dilakukan penanganan yang tepat karena merupakan kebutuhan oksigenasi yang diperlukan oleh otak. Kemudian untuk breathing sendiri atau fungsi pernafasan itu berkaitan dengan status fisiologis dari klien. Apabila salah satu fungsi mengalami kerusakan atau perburukan, maka status fisiologis seseorang itu akan berubah. Oleh karena itu, pada pasien yang mengalami trauma dengan terjadi kekritisan, haruslah diberikan terapi oksigen untuk mencegah terjadinya perburukan hingga kematian. Oleh sebab itu, dibuktikan dalam jurnal yang berjudul hubungan pemberian terapi oksigen sistem aliran rendah dengan status fisiologis pada pasien trauma di RSUD Ulin Banjarmasin, didapatkan dari 43 responden itu dilakukan
dilakukan dengan desain cross-seksional dan pemilihan sampel dilakukan dengan accidental sampel. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri itu karakteristik yang diambil usia, jenis kelamin, dan juga tingkat pendidikan. Didapatkan hasil bahwa p-value-nya itu 0,000, yang berarti terdapat hubungan antara sistem pemberian terapi oksigen sistem aliran rendah terhadap perubahan status fisiologis pada pasien trauma. Untuk kesimpulannya sendiri didapatkan hasil bahwa sebagian besar pasien trauma mengalami pemberian terapi oksigen sistem aliran rendah dengan menggunakan sungkup non-rebreathing mask berjumlah 23 orang. Kemudian sebagian besar pasien mengalami perubahan status fisiologis ringan, sedang, hingga berat masing-masing berjumlah 11 orang, hampir merata pada kasus ringan sampai berat. Kemudian ada hubungan pemberian terapi oksigen sistem aliran rendah dengan status fisiologis pada pasien trauma. Didapatkan hasil p-value-nya 0,000. Baiklah, itu tadi hasil presentasi analisa jurnal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.